Insya Allah kalau saya bisa menjawab, nanti akan saya jawab dari beberapa pertanyaan tersebut ya. Nah, cara bertanyanya gimana? Bisa langsung menggunakan voice atau menggunakan speakernya, atau juga bisa kalian tuliskan di chat ya, kolom chat yang ada di atau yang icon itu ya, tulisan chat, insya Allah udah paham ya. Nah, silakan bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom tersebut. Baik, jadi itu ya Nana ya, silakan diisi dulu dari form refleksinya ya. Sehingga nanti itu menjadi bahan evaluasi, dan nanti di akhir mudah-mudahan udah ngisi semuanya. Itu kita akan reviewkan dia. Ini sebenarnya hasilnya bukan hanya hasil per kelas ya Nana ya, tapi hasil seluruh materi seluruh kelas gitu ya, seluruh siswa yang ada di masing-masing kelas itu akan kita share hasilnya seperti apa ya, persentasenya gitu ya. Sehingga dari sana nanti akan menjadi bahan tolak ukur kita atau menjadi masukan-masukan buat kalian ya, terkait dari apa yang menjadi pertanyaannya tersebut. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kalau bisa memahami silakan acungkan jempol. Emoticon jempol. Oke, baik. Berarti sekarang atau hari ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau kalian punya unek-unek gitu ya tentang Adobe Photoshop ya, atau tentang desain grafis secara umum ya, silakan bisa menanyakan ya. Mungkin saja saya nanti bisa membantu untuk menjawab. Ini terlalu ini ya, besar sebenarnya. Kan ceritanya kena cahaya gitu ya, Nana ya. Sebenarnya nggak terlalu ini ya, terlalu deket sebenarnya. Ini contoh aja ya Nana ya, memang perlu ini ya sebenarnya, ketelatenan untuk mendapatkan efek ini. Sebagai contoh saja, dan kita max ya, jadi kayak seolah-olah bagian sini itu cahaya gitu ya. Itu contohnya ya, ini contoh ketika kita ada objek ya yang itu terkena cahaya dari glownya ini gitu ya. Lalu kita pilih yang mana yang bisa digunakan untuk blending. Berarti bagian
bagian depannya ini adalah shadow-nya gitu ya. Jadi bahas ke sini ya, nggak apa ya Nana ya, ini tambahan saja tentang shadow sama cahaya atau highlight ya. Ya. Ini benar belum belum sempurna ya Nana ya, memang butuh ketelatenan. Cuman basicnya seperti itu gitu ya. Di basicnya kita ngasih warnanya itu seperti ini ya. Kalau memang nanti di bagian sini ada cahaya gitu ya, yang mengenai dari objeknya. Dan ini butuh feel tuh ya. Kira-kira kalau udah pas berarti dia ya. Bisa dipahami? Siap bisa, Pak. Nah, nanti bisa dicoba nih mobilnya ya. Ini kena kena glowing misalkan ya. Jadi harus ada cahaya. Kalau ada cahaya masuk berarti ada highlight itu ya, highlight dari cahaya tersebut yang mengena kepada objeknya ya. Kalau cahaya itu misalkan terang ya, atau spotlight itu harus ada highlight. Kalau memang itu akan terlihat real ya, atau benar-benar seperti kondisi nyata. Dan itu butuh proses memang anak-anak deh. Hanya sekedar dibuat begitu saja ya. Sekali buat langsung sempurna tidak gitu ya. Itu perlu jam terbang, perlu percobaan, perlu tes gitu ya. Trial error sehingga hasilnya nanti bisa menjadi maksimal. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Berahin dengan beras bintang mungkin ya, atau mungkin background langit gitu ya, galaksi. Ini bisa masuk ini ya. Ini ada lagi anak-anak bisa bertanya di chat misalkan mau ditanyakan. Oke. Jangan lupa refleksinya diisi ya anak-anak ya. Ini sebelum akhir materi kalau bisa memang kita review ya hasilnya ya, sehingga menjadi penjelasan ya, bahan penjelasan nantinya akan bisa diisi.
masih 10 ya yang isi anak-anak. Silakan yang belum mengisi bisa diisi dulu. Oke, sambil nunggu jawaban refleksinya, anak-anak ada yang mau ditanya lagi mungkin Adobe Photoshop atau secara umum? Atau ini jawaban pertanyaan dari kelas sebelumnya ya, Nana ya. Jadi Pak bagian punya itu konsep dan ya. Misalkan desain seperti itu ya, kan ada konsep belum lakukan untuk kita mengeksekusi di software Adobe Photoshop-nya atau mungkin software desain yang lainnya, langkah yang harus kita pahami dulu adalah kita harus punya konsep ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya konsep, saya yakin ketika mendesain ya membentuk ini pun ya, misalkan tulis silakan mencoba atau mungkin glowing ini, kalau kita nggak punya konsep maka akan bingung gitu ya. Saya yakin akan bingung. Apalagi ketika proyek mobil seperti ini gitu ya, yang menjadi kondisinya adalah kebingungan mobil ini mau diapakan ya. Mungkin ada case beberapa yang kondisinya seperti itu. Nah, tipsnya bagaimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan konsepnya ya, atau mendapatkan desainnya? Tipsnya adalah kita harus mencari banyak referensi dulu gitu ya. Atau bahasa gampangnya adalah kita melihat karya desain orang lain ya, kita bisa melihat karya desain orang lain. Nah, dari karya itulah nanti kita akan bisa dapat ide ya. Hanya ide itulah nanti yang akan kita gunakan untuk desain kita. Nah, ide ini bisa kita tulis kalau udah punya, atau bisa kita sketch misalkan ya, sketsa menggunakan kertas, atau ya bisa kita langsung terapkan ya, misalkan di otak kita udah ada bayangan kira-kira desain ini mau kita apakan ya. Kalau belum ada bayangannya, saran saya adalah di sketsa dulu ya, sehingga nanti kita bisa fokus dalam mendesain berdasarkan dari sketsa tersebut ya. Nah, untuk referensi desain ya, nah ini ya, bisa dengan cara kita menggunakan Behance ya. Saya udah pernah jelasin atau belum ya? Bisa pakai Behance, bisa pakai Pinterest, atau bisa pakai Dribbble. Nih ya, ini 3 website yang mungkin
saya sering gunakan untuk menjadi literasi desain, ya. Atau mungkin pakai di ini FreePic gitu ya mungkin ya, bisa juga ya, karena di FreePic banyak karya-karya desain yang bisa kita jadikan literasi atau sebagai contoh ya. Nah, contoh ini kita pakai di Behance ya, kemudian kita tulis wallpaper car ya, maka akan muncul banyak sekali karya desainnya ya. Ya. Nah, dari sini kita sebenarnya udah bisa dapat ide-ide desain ya, anak-anak ya. Nah, contohnya dari ide contoh ini, oh iya, mobilnya bisa kita gunakan dengan cara ditaruh di dalam mobilnya ditaruh di dalam akuarium besar gitu ya, atau mungkin ada di dalam laut dengan konsep atau contoh dari ini gitu ya. Mobilnya ada di dalam laut, kemudian nanti kalian cari objek-objek lautnya, nah, itu kan udah bisa menciptakan hasil yang berbeda ya. Idenya bisa menjadi ide yang berbeda. Atau dari mobil ini gitu ya, oh iya mobilnya nanti misalkan loncat gitu ya. Dan penggunaan warnanya misalkan saya gunakan hitam putih agar terlihat apa namanya soft gitu ya, mungkin seperti itu bisa. Atau kita cari literasi lagi ke bawah gitu ya, maka akan banyak sekali ide-ide yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah contoh ini, hari ini kan ada warna merah, ungu, kuning. Nah bisa jadi nanti satu mobil itu kalian bagi menjadi 3 bagian ya, satunya warna kuning, bagian belakang warna kuning, bagian tengah warna ungu, bagian depan warna merah, misalkan seperti itu, dengan background yang juga mengikuti dari warna tersebut ya. Banyak ide sebenarnya ya. Atau ini, oh ya mobilnya bisa ditaruh di tengah kota ya, dengan penambahan efek glow seperti tadi yang udah kita coba gitu ya, ada lampunya misalkan ya. Oke, terus ke bawah. Nah ini akan dengan bentuk seperti ini kan juga bisa ya. Kita gunakan ini hampir sama dengan yang kita sebenarnya ya, warna biru kemudian warna itu warnanya jalan dia putih, kemudian dikasih tambahan tulisan-tulisan, itu boleh bisa. Hasil harus sama dengan objek yang kita buat harus kita praktekkan kemarin anak-anak ya. Nah ini contoh nih, itu juga seperti ini ya, warna mobilnya ganti warna hitam, kemudian kasih tulisan ya, dengan backgroundnya kasih tulisan, misalkan dibuat jadi bentuk 3 dimensi dengan contoh seperti ini juga bisa ya. Dan konsep-konsep yang lain yang banyak bisa kita dapatkan pada contoh-contoh desain yang sudah dibuat oleh desainer lain ya. Nah ini contoh seperti ini kan udah bisa jadi konsep mobilnya di dalam garasi, kemudian garasinya dibuka, nah, di belakangnya ada bayangan, ada apa, pemandangan gitu ya, pemandangan dari garasinya misalkan di luar garasinya. Atau mungkin model-model seperti ini. Banyak banget sebenarnya ide yang bisa kita dapatkan dan nggak harus sama dengan konsep yang ide konsep yang sudah kita dapatkan kemarin ya, kita buat kemarin ya, nggak sama anak-anak dia bisa kembangkan sendiri dengan idenya masing-masing. Cara idenya dapatkan gimana ya, kayak ini cari literasi gitu ya, jadi nanti bisa buat ide-ide tertentu ya, atau mau dijadikan landing page nih boleh ya. Bisa dipahami ya anak ya. Nah ini udah banyak ide-ide yang bisa kita dapatkan. Ini caranya. Oke, refleksi tinggal 19, masih banyak belum nih anak-anak, silakan ya. Waktunya udah habis ya kita ya. 9.46. Betul, Pak. Baik, ya terrefleksi hasilnya dia.
Nanti yang belum isi diisi ya anak-anak ya, karena ini akan menjadi apa namanya, tolak ukur saya itu ya, sejauh mana proses belajar yang udah dikerjakan tersebut, yang udah dilakukan tersebut ya. Terutama di bagian jawaban yang terakhir nanti ya, ada beberapa materi. Nah, materi itulah nanti yang akan saya gunakan untuk pembahasan kita di sisa waktu kita semester ini. Ya. Karena Merdeka Belajar, jadi konsentrasi inilah nanti yang akan kita gunakan untuk pelajari tentang materi selanjutnya ya. Ini mungkin kebanyakan masih sampai ke mungkin ya, bisa iya bisa tidak ya. Jadi kalau materi praktek ini anak-anak itu memang tidak ada kata lain kita selain mencoba dan mempraktekkan. Maksud tadi akhirnya bisa blowing itu kan cara tahunya dari mana ya, kita mempraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan itu kemungkinan besar ya nggak bisa. Ya. Baik. Ini akan saya share jika memang selesai semuanya nanti. Oke. Baik, alhamdulillah kita udah selesai ternyata ya, 1 jam tidak terasa anak-anak, waktu yang berlalu begitu saja. Bisa rasa cukup pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk dicoba tutorial tadi, kemudian bisa diterapkan pada desain yang kalian buat ya. Dan jangan lupa untuk desain kita selesainya itu adalah pekan depan ya anak-anak ya, maka maksimalkan waktunya untuk bisa mengumpulkan desainnya dengan tepat waktu ya. Kemudian selebihnya nanti bisa dicoba untuk menghasilkan karya desain sesuai dengan yang kita inginkan ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.